Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Angga Andika Lubis, panggil saja Ustadz Angga. Ustadz mengajar bahasa Indonesia. Ustadz, ini pertemuan pertama kita. Ustadz akan membahas tentang teks berita. Pertama, kita buka buku di halaman 2. Coba kalian buka buku halaman 2. Kita akan bahas tentang teks berita. Sebelum menjelaskan lebih dalam tentang teks berita, Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teks berita. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi, yang sedang atau telah terjadi. Jadi teks berita itu merupakan sebuah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam media. Misalnya media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Kemudian di dalam teks berita informasinya itu informasi yang disampaikan harus berisi fakta. Penting dan menarik. Jadi penjelasan awal tentang teks berita itu adalah sebuah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Contohnya media cetak dan media elektronik. Di dalam teks berita, informasi yang disampaikan harus berisi fakta, penting, dan menarik. Kemudian kita akan bahas tentang unsur berita.
Kalau ada yang kurang paham, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi dengan Ustadz. Insya Allah kita bahas bagian mana yang kurang paham. Kemudian ada unsur-unsur teks berita. Pasti kalian sudah paham atau sudah tahu apa-apa aja unsurnya, karena kelas 7 kemarin pasti pernah dengar ini. 5W plus 1H atau adik Simba. Adik Simba atau 5W plus 1H. Apa-apa aja itu? Yang pertama itu ada what atau apa. Kita di buku. Oke. Oke, sebentar. Yang pertama tuh what atau apa. Yang dibahas di sini adalah apa yang menjadi topik, apa yang menjadi topik. Kemudian ada adik. Yang kedua itu ada di mana. Why atau di mana. Yang dimaksud di sini adalah di mana kejadian tersebut terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga ada when. When itu adalah kapan. Terus kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat itu adalah who. Who artinya siapa. Siapa saja yang terlibat. Kemudian yang kelima itu ada adalah why. No. Maaf, Ustaz salah. Yang kedua itu adalah where. Yang kedua tadi di mana itu where. Ini yang kelima itu adalah why. Mengapa?
Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan yang terakhir itu ada yang itu yaitu how atau bagaimana. Bagaimana kondisi korban? Bagaimana kondisi korban atau peristiwa tersebut terjadi. Jadi unsur-unsur dari teks berita itu ada 5W plus 1H atau adik Simba. Coba kalian buka buku di halaman 2. Di situ ada sebuah teks. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Sampai di paragraf ketiga itu penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, akibat dari penumpukan truk tersebut, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa nyusahin. Nah, ketika kita menyunting sebuah teks berita, sumber itu harus dicantumkan ya. Sumber berita harus dituliskan di akhir teks. Kemudian itu tadi seperti Ustadz sampaikan bahwa unsur-unsur berita itu ada 6, yaitu 5W plus 1H. Nomor 1 itu ada apa, peristiwa apa yang terjadi. Jawabannya padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa? Truk-truk pengangkut barang. Siapa saja yang terlibat dalam teks tersebut ya? Siapa-siapa saja. Kemudian nomor 3 itu di mana peristiwa tersebut? Di pelabuhan Merak. Yang keempat, kapan? 10 hari menjelang Lebaran, yaitu hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kemudian mengapa peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya adalah adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan terakhir itu adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi ketika kita membaca sebuah teks berita, kita tuh harus tahu apa aja unsur yang dalam berita tersebut, yaitu tadi 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian coba kalian lihat di halaman 4. Enggak.
Coba kalian buka halaman 5 di bagian C. Ini tugas untuk kelas 8. Bacalah berita yang pernah kamu baca dengan baik. Temukan unsur-unsur berita tersebut secara, ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Ini salah ya. Temukan unsur-unsur berita tersebut. Gunakanlah keenam pertanyaan seperti itu untuk menemukan unsur berita tersebut. Ini. Jadi tugasnya itu adalah kalian baca sebuah berita. Saya hapus dulu ya. Untuk kelas 8, bacalah sebuah berita, kemudian beli koran, terus ambil sebuah berita, dikoyakkan koran tersebut, kemudian tempelkan di buku tugas kalian, buku latihan. Kemudian tempelkan seperti ini bentuk buku sih, bentuk bukunya ya. Nanti tempelkan korannya, lalu tulis unsur-unsur apa aja yang ada, apa yang terjadi, terus siapa yang terlibat, sampai 5W+1H tadi. Tempelkan di buku tugas, kemudian tumpulkan dengan Ustadz di hari apa? Hari Rabu insyaallah. Hari Rabu insyaallah kumpulkan dengan Ustadz. Tugasnya untuk kelas 8. Ini pertemuan pertama. Sekian dari Ustadz untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.